Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah, hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, kita bisa berada di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bertepatan hari ini kita berada di awal bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Rajab termasuk bulan yang dijuluki dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Penjelasan tentang Ashhurul Hurum ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan itu adalah ketetapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di dalamnya terdapat 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan tersendiri pada bulan tersebut atas bulan-bulan yang lain. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili menjelaskan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa dalam satu tahun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, di dalamnya terdapat 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan istimewakan di antara bulan-bulan yang lain. Lalu selain bulan Rajab, bulan apa sajakah yang termasuk dengan Ashhurul Hurum? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum." Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia atau 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. 3 bulannya berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajab mudhar, dan bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 36 tersebut adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya bulan-bulan ini memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Dan di antara keutamaan bulan Rajab adalah bulan Rajab disebut juga sebagai bulan istighfar, bulan ampunan, bulan taubat. Bulan Rajab menjadi momentum yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Momentum yang paling baik untuk kita melakukan pengakuan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang paling baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Bahkan bisa jadi setiap hari yang kita lewati, di dalamnya kita melakukan dosa, baik itu dosa yang tersembunyi maupun dosa yang kita lakukan secara terang-terangan. Oleh sebab itu di bulan Rajab ini, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak memohon ampunan kepada Allah, membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Rajab adalah membaca doa Sayyidul Istighfar. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Anta khalaqtani ya Allah. Anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah,
Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Anta khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada dalam perjanjian kepadamu untuk selalu taat kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku mengakui semua dosa yang pernah aku lakukan. Faghfirli, maka ampuni hamba ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan untuk kita semua perbanyak di bulan Rajab ini. Memperbanyak membaca doa Sayyidul Istighfar. Di bulan Rajab yang mulia ini, kita datang kepada Allah, mengakui setiap dosa yang pernah kita lakukan, dan memohon ampunan kepada Allah atas setiap dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang memiliki banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa yang kamu lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, salah satu amal ibadah yang dianjurkan untuk kita berbanyak di bulan Rajab ini adalah memperbanyak membaca istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara keutamaan bulan Rajab yang lain adalah di bulan Rajab ini setiap amal ibadah yang kita kerjakan, balasan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengatakan, al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh yang balasannya sangat agung adalah amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang haram atau di bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jadi di bulan Rajab yang mulia ini adalah waktu yang tepat untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin ibadah kita sebelumnya biasa-biasa saja, akan tapi setelah kita berada di bulan yang mulia ini, kita semakin menguatkan, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kita juga dianjurkan untuk menahan diri, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan yang mulia ini. Karena di bulan yang mulia ini bukan hanya amal soleh yang balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi perlu kita ingat bahwa setiap dosa dan maksiat dan kezoliman yang kita kerjakan di bulan haram ini, balasannya, dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya yang terdapat di Quran surah At-Taubah 36 yang saya bacakan di awal tadi. Lanjutannya adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, di bulan-bulan yang mulia ini jangan sampai kalian melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai kalian menzolimi diri kalian sendiri. Karena dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan sejatinya itu menzolimi diri kita sendiri. Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan tentunya memberikan efek negatif dalam hidup kita. Baik itu efek negatif di dunia maupun di akhirat kelak. Bisa jadi karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, kita mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu di bulan Rajab ini saya mengajak kepada jamaah semuanya, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, tingkatkan kuantitas ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha semaksimal mungkin menahan diri kita untuk tidak lagi berbuat dosa, berbuat maksiat seperti bulan-bulan sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan bulan Rajab yang lain adalah bulan Rajab menjadi bulan latihan untuk kita menghadapi bulan suci Ramadan.
Di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, agar ketika kita berada di bulan Ramadan nanti, kita bisa maksimal memperbanyak amal soleh, meraih banyak pahala di bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Karena jangan sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan kita tidak siap. Kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dan kita tidak mampu untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia. Bisa jadi karena kita tidak siap, karena kita tidak memulai dari bulan Rajab ini memperbanyak amal soleh, kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bahkan berpisah dengan bulan Ramadan tanpa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dia berpisah dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang sangat merugi. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian di antara keutamaan bulan Rajab yang lain adalah bulan Rajab menjadi bulan yang di dalamnya setiap doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam yang doa-doa pada malam tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab. Kemudian malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, kemudian 2 malam hari raya, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Oleh sebab itu di bulan Rajab ini jangan sampai kita lewatkan dengan melakukan perbuatan yang sia-sia dan tidak memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan Rajab ini kita panjatkan semua doa dan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu doa yang harus kita perbanyak di bulan Rajab, selain memperbanyak membaca istighfar, juga memperbanyak membaca salawat dan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di bulan Rajab ini kita memperbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab, menerima setiap amal soleh dan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Rajab ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan usia kita di bulan Sya'ban, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki bisa berada di bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa keutamaan dan amal soleh yang bisa kita kerjakan di bulan yang mulia ini. Semoga di bulan Rajab ini doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melalui bulan Rajab ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni, amal soleh kita semakin meningkat, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita semakin siap untuk menyambut datangnya bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.